Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi'aunillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan perintahnya yaitu talabul ilmi, dan di tengah-tengah kita sudah hadir satu di antara asatidzah al-fudala, beliau al-Ustaz Abdul Samad Bawazir hafizahullah ta'ala dari Malang. Insyaallah akan memberikan faidah kepada kita selama beberapa hari ke depan. Dan untuk menjadi perhatian kita bersama, kembali kita ingatkan, pertama niatan ikhlas mata mengharap ridha Allah. Yang kedua, berniat untuk mengikis kejahilan di antara kita semua. Dan yang ketiga, menjaga adab di majelis ta'lim, terkhusus kepada aulad, kepada anak-anak yang ada di masjid, maupun bagi para akhwat yang ada menyimak di gedung Banat, untuk memberikan perhatian yang serius dan menahan diri untuk tidak bermain dengan teman-temannya, terkhusus anak-anak yang ada di depan, supaya pertama mendapatkan faidah, yang kedua tidak memberikan gangguan kepada yang lain. Dan kepada para orang tua diminta untuk memberikan pengawasan kepada putra-putrinya supaya tertib, sehingga kegiatan ta'lim kita berjalan dengan baik. Barakallahu fikum. Ini sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita persilahkan kepada beliau Al-Ustaz Abdul Samad Bawazir hafizahullah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwasanya Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, barang siapa yang Allah beri hikmah pada orang itu, faqad utiya khairan katsira. Artinya orang itu telah diberi oleh Allah sesuatu yang sangat besar sekali.
Allah sebutkan dalam ayat ini yu'til hikmah man yasha. Allah pilih di antara hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hikmah. Tidak semua orang Allah beri hikmah. Hikmah bukan barang yang murah. Bukan untuk diobral. Maka Allah beri yu'til hikmah man yasha, hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan beruntunglah orang-orang yang telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah diberi sesuatu yang sangat besar, sangat banyak kebaikannya. Faqad utiya khairan katsira. Artinya orang itu telah diberi banyak kebaikan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tertentu kebaikan dan orang tertentu diberikan oleh Allah al-hikmah, dan al-hikmah adalah khairan katsira. Disebut khairan katsira karena dia adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah itu akan menjadi jalanmu mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga, maka hendaknya dia melengkapi dirinya dengan sifat hikmah. Barang siapa yang ingat selamat, barang siapa yang ingin selamat dari api neraka, hendaknya lengkapi dirinya dengan sifat hikmah. Oleh karena itu, hikmah perkara yang penting dalam kehidupan seseorang. Hikmah merupakan landasan kita dalam kita beragama. Dalam kita beragama, dalam kita bermuamalah, dalam kita bermasyarakat, perlu hikmah. Maka hikmah inilah yang disebutkan sir an-najah fid da'wah wal ilm wal amal. Rahasia seseorang mendapatkan keberhasilan dalam dakwahnya, rahasia seseorang berhasil dalam menuntut ilmu, rahasia seseorang berhasil dalam beramal adalah hikmah. Bahkan di dalam segala sesuatu, kalau engkau ingin berhasil, ingin sukses, sertakan hikmah pada dirimu itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka hikmah perkara besar, hikmah sesuatu yang harus perlu kita perjuangkan pada diri kita. Apa itu hikmah? Hikmah adalah itqan wal wada' fi mawdi' as-sahih. Yaitu ketepatan, kejelian seseorang dan ketepatan seorang meletakkan sesuatu di tempatnya. Kata Ibnu Faris, hikmah aslun yadullu 'ala al-man' wal itqan. Dia adalah menunjukkan sesuatu ketepatan, kepastian dan ketepatan ketika seseorang meletakkan sesuatu
kepandaian dengan meletakkan sesuatu di tempat yang benar. Itu menurut lugatan. Sementara istilahan kata Ibnu Qayyim ta'ala al-hikmatu fi'lun ma yanbaghi kama yanbaghi fil waqt alladhi yanbaghi. Hikmah fi'lun ma yanbaghi. Hikmah adalah perbuatan yang sepatutnya. Artinya berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan seharusnya dia lakukan. Fi waqtil ladzi yanbaghi. Di waktu yang sepatutnya kau lakukan. Perbuatannya ketika berbuat tepat, di waktu yang tepat, itulah hikmah. Kalau engkau berbuat sesuatu walaupun baik, tapi dilakukan tidak dengan benar, tidak dengan sesuai apa yang seharusnya dilakukan, menjadi tidak benar, tidak baik. Waktunya pun tidak sesuai, menjadi tidak baik pula. Maka hikmah, seseorang, saya contoh, baca Al-Quran, kebaikan bukan? Baik. Apakah menjadi baik seseorang membaca Al-Quran kalau dia di tempat kamar kecil? Tidak baik. Kenapa? Tidak hikmah. Orang yang hikmah akan membaca Al-Quran di tempat yang layak. Ketika seseorang baca Al-Quran di masjid, baik apa tidak? Tapi ketika waktunya, ketika dia sedang sujud, jadi baik apa tidak? Haram, nggak boleh, dilarang. Kalau kamu sedang sujud, membaca surah Al-Baqarah, maka jadi salah. Waktunya tidak tepat. Walaupun sesuatu yang asalnya tepat, karena tidak hikmah menjadi salah. Maka hikmah itu adalah berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan di waktu yang sepatutnya dia lakukan. Itulah hikmah. Artinya adalah hendaknya seseorang meletakkan sesuatu di tempatnya. Didasari oleh ilmu dan basirah. Ketika mengerjakan sesuatu, hendaknya didasari oleh ilmu. Walaupun itu adalah niatannya baik membaca Al-Quran, perlu ilmu agar engkau bisa membaca Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah termasuk sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa mengatakan, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana hakim. Sifat Allah hakim, penuh hikmah. Maka sifat Allah pasti menunjukkan kebaikan. Hikmah salah satu sifat Allah, maka sifat hikmah adalah sifat yang baik. Bila ada seseorang memiliki sifat hikmah, maka dia akan memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka ketika Allah katakan yu'til hikmah man yasha', menunjukkan orang yang diberi hikmah oleh Allah adalah orang yang baik. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Karena sifat hikmah ini adalah sifat kebaikan, sifat mulia, bahkan salah satu sifat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kedudukan hikmah sangat tinggi sekali
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl mengatakan, memerintahkan agar ketika mengajak di jalan Allah hendaknya bertindak di atas hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ketika seseorang akan berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita cara dakwah yang akan berhasil. Cara dakwah harus dilandasi pertama al-hikmah. Allah katakan dalam ayat ini, hikmah lebih dahulu sebelum mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah dan nasihat dengan cara yang baik. Ucapan yang baik, nasihat yang baik akan menjadikan seseorang berhasil dalam dakwahnya. Tetapi ada yang harus didahulukan, yaitu hikmah. Caranya, letaknya, waktunya harus tepat. Maka Allah dahulukan di dalam ayat ini agar seseorang mengajak manusia ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbika, harus dengan cara hikmah wa mau'izah hasanah. Disebutkan al-hikmah sebelum mau'izatul hasanah karena hikmah adalah asas yang tadi kita sebutkan, asas dari an-najah. Apapun perbuatanmu, kalau engkau ingin berhasil, maka harus dilandasi dengan al-hikmah. Dalam dakwah, kalau kita ingin berhasil, maka harus didahulukan al-hikmah sebagai asasnya. Di dalam sabda Rasul juga mengatakan, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Faqih dalam masalah agama termasuk perkara hikmah. Bahkan dia a'zam abwabul hikmah. Bagaimana kita bisa dapatkan hikmah? Faqih. Harus engkau punya ilmu dalam masalah agama. Kalau engkau belajar ilmu agama, di sana ada hikmah yang akan diajarkan. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan hikmah adalah belajar ilmu agama. Dan siapa yang mendapatkan ilmu agama, artinya dia mendapatkan hikmah. Dan siapa yang mendapatkan ilmu agama, arti itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada dia. Man yuridillah bi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan mendapatkan ilmu agama, dia akan mendapatkan hikmah. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan mendapatkan hikmah pada dirinya. Kalau di hari ini kita menjadi orang yang sering sembrono, gerusa-gerusu, enggak punya ilmu agama, patut kita khawatir pada diri kita ini, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Maka patut kita memohon kepada Allah agar Allah beri kita al-hikmah dan ilmu. Agar kita digolongkan oleh Allah termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Ibnu Jauzi berkata tentang hikmah bahwa hikmah adalah a'zam nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah berikan nikmat hikmah itu ke tidak sembarang orang, tetapi kepada yang dikehendaki saja. Ibnu Jauzi mengatakan, man ruziqal hikmah faqad jama'a bainal ilm wal tajribah wal basirah.
Barang siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, artinya dia telah mengumpulkan antara ilmu, antara pengalaman, dan basirah. Kalau Allah berikan hikmah pada dirimu, unsurnya ada 3. Ada ilmu pada dirimu, ada tajribah, yaitu pengalaman-pengalaman hidupmu, sehingga dengan itu kamu bisa menetapkan dari pengalaman itu, ambil pelajaran apa yang harus kita lakukan didasari oleh ilmumu. Yang berikutnya, basirah, dengan hati melakukannya. Seseorang yang diberi hikmah telah diberi 3 perkara ini. Ini adalah kemuliaan, ini adalah keuntungan, ini adalah keagungan bagi seseorang. Maka siapa-siapa yang mendapat hikmah, di situ ada tanda-tandanya. Setelah kita tahu definisi hikmah, setelah kita tahu bagaimana kedudukan hikmah ini, maka kita bisa melihat apa alamat seseorang dikatakan telah mendapatkan hikmah. Yang pertama, ketika dia berucap, tidak berucap dengan sembarangan, tetapi yatasabbat qabla ayyatakallam aw yahkum. Ciri-ciri pertama adalah kalau dia akan berbicara, kalau dia akan berucap, apalagi kalau dia akan menghukumi sesuatu, tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan, tidak yang penting emosi, mumpung emosi kita gas langsung. Tidak demikian, tapi tasabut dulu, benar enggak ucapan itu? Jangan-jangan orang ini salah paham. Jangan-jangan orang ini tidak dengar langsung, tetapi dari orang lain. Terus dikatakan, saya dengar langsung. Padahal dia dengar dari orang lain salah paham. Perlu tasabut terhadap ucapannya, betulkah? Sehingga dia berucap dan menghukumi di atas dalil yang benar. Berapa banyak kejadian manusia berucap dan menghukumi sesuatu tanpa tasabut, setelah itu menyesal. Ya Allah, ternyata saya salah paham. Maaf ya. Maaf enak. Tapi yang sudah masuk di hati, itu permasalahannya. Ucapan ketika telah terucap, apa artinya bisa hilang? Bisa dihapus begitu saja. Maka tasabut ciri-ciri orang yang hikmah. Yang kedua, sebelum seseorang berucap atau bertindak, yandur ilal awaqib qabla khutuwat. Sebelum dia melangkah, sebelum dia berbuat, dia melihat akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang akan dia lakukan. Kalau perbuatan yang dia akan lakukan itu akan menjadikan kebaikan, lanjut. Kalau ternyata sebaliknya, dia akan berhenti. Ibaratnya orang yang hikmah ini seperti seorang supir yang bijaksana, yang tahu medan, yang berpengalaman. Seorang supir ketika membawa kendaraannya akan nyalip, dia lihat. Ini truk, saya akan salip. Nampaknya kosong, tapi cukup enggak? Di depan mobil truk ini apa? Khawatir di tengah depan truk ini ada sepeda, ada becak, ada sesuatu.
Begitu kita nyalip, tahu-tahu truknya mau nggak mau ke kanan. Terjadi kecelakaan. Tapi kalau kita pandai, supir yang pandai bisa melihat 2, 3 depannya. Apa? Sehingga dia sudah siap-siap. Depannya udah ngerem, dia pun siap-siap ngerem, ngurangi kecepatan. Ini menurut hikmah seperti itu. Orang yang hikmah sebelum berbuat dia sudah menghitung langkahnya. Setelah ini apa yang terjadi? Kalau saya berbuat A, kira-kira reaksinya apa ya? Kalau ternyata reaksinya jelek, maka tidak akan dilakukan. Kalau reaksinya baik, dia akan lakukan. Seorang yang hikmah perlu penuh perhitungan langkahnya. Tidak asal-asalan dia melangkah. Yang ketiga, yajma' bainal ilm wal hilm. Ketika dia akan melakukan satu perbuatan itu didasari oleh ilmu dan hilm. Tidak asal-asalan, tidak emosional. Tetapi dengan ketenangan dia melakukannya. Sekali lagi, banyak orang menyesal melakukan suatu perbuatan karena kurang perhitungan. Maka hendaknya kita berbuat didasari dengan ilm wal hilm. Yang keempat, tanda orang yang hikmah dalam berbuat yakunu wasatan bainal ifrat wat tafrid. Tidak melampaui batas, tidak bermudah-mudahan. Ada di tengah. Itulah hikmah. Yang satu terlalu ekstrim dalam beragama sehingga memberat-beratkan agamanya. Itu bukan hikmah. Karena barang siapa memberat-beratkan agamanya, tidak lama dia akan bosan dengan agamanya. Setelah itu dia akan berbalik. Begitu pula yang bermudah-mudahan dengan agamanya, dia akan doya, akan hilang dari agamanya. Maka orang yang hikmah ada di antara keduanya, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, tapi di tengah. Dia di atas keadilan. Itulah hikmah. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, al-aqil man waqafa inda subhatin. Orang yang berakal adalah orang yang berhenti ketika di hadapan subhat, enggak terjang. Ketika di hadapannya ada perkara subhat, maka dia tidak menerjang, enggak peduli. Sebagian orang enggak mau tahu, enggak peduli dah. Yang penting saya berbuat. Ketika yang di depannya ada perkara subhat, dia berhenti. Tidak melakukannya. Harus tahu ilmu dulu. Bertanya ke sana kemari. Selamat tidak saya kalau melakukan itu. Mendingan saya berhenti daripada nabrak perkara subhat. Wal alim man arafa al-makharij minal fitan. Sementara orang yang berilmu, kata Hasan Al-Basri, adalah orang yang mengerti jalan keluar dari fitnah. Fitnah setiap saat datang menghampiri kita. Fitnah terus-menerus menghadapi kita. Maka kondisi seperti ini membutuhkan hikmah. Seorang yang hikmah ketika memutuskan sesuatu, maka didasari ilmu. Ketika dia berilmu, maka dia tahu jalan keluar dari fitnah. Kadang jalan keluar dari fitnah adalah untuk menunjukkan fitnah di depan umum. Kadang jalan keluarnya adalah dengan diam. Tidak menambah ramai di dunia fitnah itu.
Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul telah menunjukkan hikmah dalam kesehariannya. Di dalam dakwah, beliau menunjukkan contoh hikmah. Di dalam kehidupan ketika menetapkan sesuatu hukum atas pertikaian yang terjadi, beliau juga telah menunjukkan hikmahnya. Contoh di dalam dakwah, ketika Rasul alaihissalam masih di Mekkah, maka dakwah Rasul bukanlah dakwah dengan saif, bukan dengan pedang, memerangi Quraisy. Walakin bis-sabr wal bayan. Dakwah yang dilakukan ketika itu oleh Rasul alaihissalam adalah dengan as-sabr, menghadapi derita, menghadapi cemoohan, menghadapi ejekan, menghadapi kekerasan-kekerasan, wal bayan, dengan menerangkan hujah-hujah. Kenapa kita harus berislam? Kenapa kita harus bertauhid? Terus dengan sabarnya Rasul menyampaikan itu dari satu orang ke orang lain. Walaupun dapat hinaan-hinaan tetap sabar, tidak langsung dengan pedang. Apa jadinya kalau di Mekah sudah menggunakan pedang? Ini hikmah. Ketika engkau dalam keadaan masih memulai, engkau dalam keadaan lemah, maka bukan dengan pedang. Kapan dengan pedang? Ketika Rasul alaihissalam telah diberikan oleh Allah kepemerintahan. Ketika di Madinah. Maka dimulai dari sabar dan bayan. Sehingga para sahabat ketika itu dibina untuk sabar, terus bersabar. Maka lahirlah generasi yang penuh kesabarannya. Maka ketika datang perintah jihad, mereka orang-orang sabar, penuh hakim, penuh hikmah. Bayangkan dalam peperangan, jumlahnya sedikit, melawan tentara Quraisy yang jauh perbandingannya, kalaulah tidak dengan kesabaran yang terlatih jauh-jauh hari, maka tidak mungkin akan bertahan. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, telah ditunjukkan oleh Rasul dakwah dengan cara yang sabar. Begitu pula ketika masuk Mekah, Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah, maka Rasul alaihissalam mengatakan, siapa yang mau aman, masuk ke Abu Sufyan. Siapa yang mau aman, masuk. Padahal Abu Sufyan belum, waktu itu masih ragu, masih bingung. Dikasih kedudukan, dia adalah orang yang mulia, maka dikasih kedudukan, keselamatan, sehingga terbelilah hati Abu Sufyan dan berikutnya menjadi pasukan atau tentara yang pendukung Muhammad SAW yang paling kuat. Itu salah satu contoh. Begitu pula dalam qadha, ketika memutuskan sesuatu, menghakimi, maka seorang hakim tidak mengerti, tidak tahu apa yang di belakangnya. Seorang hakim akan memutuskan sesuatu dengan dasar yang dia ketahui. Yang dia ketahui terbatas. Apakah pasti itu benar atau tidak tahu. Maka oleh itu,
salah satu hikmah yang Rasul contohkan dalam qada, ketika datang dua orang di hadapan Rasul untuk berhukum, maka Rasul mengatakan, innama ana basyarun, aku ini manusia biasa, nggak tahu yang gaib. Apa yang terjadi di antara kalian sesungguhnya saya nggak paham. Saya akan menghukumi sesuai apa yang aku ketahui. Wa innakum tahtasimun ilayya, dan kalian bertikai di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ayyakunu alhan bihujjati min ba'd. Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pandai berhujjah dibanding yang lainnya. Walaupun yang satunya benar, tetapi karena yang ini pandai berbicara, maka bisa jadi akan menang. Maka diingatkan oleh Rasul, engkau menang, tetapi di atas kebatilan, Allah tidak akan diam. Allah akan membalas kelak di yaumul qiyamah. Ini hikmah yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul sampaikan, diingatkan orang bahwa sang hakim punya keterbatasan, kamu harus jujur. Kalau kamu nggak jujur, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah juga dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus saleh. Hikmah yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi paceklik panjang, apa yang dilakukan oleh Umar? Akhara iqamatul hudud, ditunda diberlakukannya hukum. Karena orang mengambil karena lapar. Maka ini merupakan hikmah yang diberikan oleh Umar. Umar tidak memberlakukan begitu saja, tapi dengan hikmah. Apa sih sebabnya? Bukan membenarkan permasalahan, tetapi mencari sebab musababnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di antara contoh orang yang berhikmah di dalam dakwah, dikatakan kana yaskut an ba'dal bid'ah saghirah khaufan min fitnah wa tafarruq al kalimah wa yansah sirran. Kadang Imam Ahmad itu diam terhadap perkara bid'ah yang kecil. Khawatir kalau saya ucapkan tambah terjadi perpecahan. Maka yang dilakukan oleh Imam Ahmad adalah nasihat secara sir, secara diam-diam. Baik-baik diingatkan orang, hati-hati loh. Ini apa sih dalilnya? Kamu dari mana dapatnya ini? Tidak di atas mimbar langsung ditegur, apalagi dituding-tuding. Kehormatan seorang muslim terjaga sepatutnya. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, tidak serampangan dalam berbicara, tetapi penuh hikmah beliau dalam melakukan perbuatannya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan innal hikmah an ta'mal li maslahah ar-rajihah wa tada' mafsadah arjah minha. Orang yang hikmah, sesungguhnya hikmah itu adalah seseorang berbuat yang dilakukan yang jelas-jelas ada maslahatnya, mengambil yang maslahatnya lebih jelas, gamblang. Melakukan satu perbuatan yang besar maslahatnya. Dan dia tinggal yang jelas, di sana ada mafsadahnya. Kalau jelas ada maslahat, besar maslahatnya, lakukan.
Kalau mafsadahnya jelas, itu berbahaya, maka tinggalkan. Itu jenis orang yang memiliki hikmah. Tidak asal antem kromo, ini kebenaran, ini kebaikan, ini jelas. Maka hikmah yang begitu agung itu, yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para salafus saleh, kalau kita terapkan dalam keseharian, kita akan mendapatkan buah dari hikmah. Kalau kita berhikmah dalam keseharian, kita akan mendapatkan al-mahabbah, rasa kasih sayang, saling perhatian. Karena kita terbuat dengan hikmah. Kalau kita melakukan perbuatan itu dengan hikmah, orang yang kita hikmai itu akan membalas dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Masya Allah, si fulan itu perhatian sama saya. Dia telah menasihati saya dengan hati-hati sekali. Dia datang ke saya dengan lemah lembutnya, dengan sabarnya, menunjukkan padahal saya rewelan. Kamu tahu kan bagaimana saya rewel sekali. Tetapi si fulan datang kepada saya luar biasa. Mungkin kalau orang lain ngadepin saya nggak kuat. Kan ada jenis orang yang rewel, cerewet banget. Yang ngeyel luar biasa. Biasanya akan tunduk dihadapi dengan hikmah. Jadi buah dari hikmah adalah saling mahabbah, saling kasih sayang, saling mencintai. Yang kedua, takfi syurur wal fitan, menghilangkan atau mencegah kejelekan-kejelekan dan fitnah. Kalau engkau berbuat dengan hikmah, maka fitnah yang seharusnya timbul akan tercegah. Akan terhambat dengan hikmahmu itu tadi. Kalaulah tidak karena hikmah, maka fitnah akan berkembang. Fitnah akan tambah subur. Kejelekan-kejelekan akan tumbuh. Tapi dengan hikmah, maka teredamlah fitnah-fitnah itu, kejelekan-kejelekan itu akan terkendali. Maka salah satu buah dari hikmah, tercegahnya kejelekan-kejelekan dan fitnah. Yang ketiga, kalau engkau seorang da'i akan diterima oleh mad'unya. Seorang da'i akan berpengaruh di kalangan mad'unya kalau dia penuh hikmah menyampaikan ilmu dan dakwahnya. Sementara da'i yang kasar, yang kaku, hanya menimbulkan sakit hati, hanya menimbulkan kebencian-kebencian, hanya menimbulkan perpecahan-perpecahan. Di sana sini cuma bicaranya tentang kekerasan, tentang kesalahan, tentang ejekan, tentang cercaan pada manusia. Akibatnya manusia pun bosan. Laki-laki itu. Maka kalau engkau ingin diterima dakwahmu, kalau engkau ingin mendapatkan pengaruh, hendaknya berdakwah dengan hikmah. Dan seorang da'i sangat membutuhkan orang lain
untuk mendengar dakwahnya, untuk diterima dakwahnya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada nabinya, linta lahum, hendaknya engkau ya Muhammad berlemah lembutlah. Kalau engkau ya Muhammad fadlan ghalidul qalb, la yanfaddu min haulik. Kalau engkau keras, kaku, ya orang lain akan jauh darimu, tidak mau mendengar ucapanmu. Ini teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad. Memberikan ilmu. Kalau berdakwah hendaknya berlemah lembut, bukan dengan kasar dan kaku. Jiwa manusia itu lebih suka kepada kelembutan dibanding kekasaran. Kalau dakwah disampaikan dengan lemah lembut, dengan hikmah, maka akan lebih mudah diterima. Kalau engkau sebagai da'i ingin diterima, jadikan dakwahmu itu penuh dengan hikmah. Dan yang namanya hikmah, kalau ada pada diri seorang, sebab litasdid kalimah wal amal. Menjadikan sebab ucapan itu lurus benar. Menjadikan amalan itu lurus dan benar. Kalau dilakukan di atas hikmah. Lurus dan benar sadid. Inilah yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Ucapan sadid, ucapan yang lurus, yang benar. Ucapan sadid adalah lurus, benar, sesuai dengan syariat. Sadid. Maka kalau engkau di atas hikmah, engkau di atas sadid. Baik ucapanmu atau perbuatanmu sadid. Inilah keberuntungan dari orang-orang yang berhikmah dalam amal dan ucapannya. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man salaka tariqal hikmah faqad salaka aqrab tariq ila ridhallah. Barang siapa yang menempuh jalan hikmah, kalau kita ada di atas jalan hikmah, yang artinya meletakkan sesuatu sesuai di tempatnya, berkata sesuatu di zaman yang tepat, berbuat di zaman tepat dengan cara yang tepat. Man salaka tariqal hikmah, barang siapa yang berjalan, menempuh jalan dengan cara yang hikmah, faqad salaka aqrab tariq ila ridhallah. Artinya dia telah menempuh jalan yang terdekat mendapatkan ridha Allah. Kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup orang beriman mencari ridha Allah. Tujuan dalam hidup kita adalah mencari ridha Allah. Karena kalau kita mendapatkan ridha Allah, Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kita. Dan Allah akan melipat gandakan amalan kita. Allah akan masukkan kita ke surganya dan Allah akan selamatkan kita dari api nerakanya. Itu kalau kita mendapatkan ridha Allah. Dan jalan yang terpendek, yang tercepat mendapatkan ridha Allah kalau kita menempuh jalan hikmah. Maka jalan hikmah adalah satu keharusan bagi kita semua. Sepatutnya kita berupaya, berusaha, amalan apapun yang kita lakukan, ucapan apapun yang kita ucapkan dalam keseharian kita, kita terus timbang dengan hikmah. Dan hikmah perlu latihan, hikmah perlu belajar, hikmah perlu diterapkan.
Tidak bisa datang begitu saja. Perlu pengalaman. Perlu terus dikoreksi. Salah, ya kita perbaiki. Bagaimana kita? Kadang emosi datang, hilang hikmah. Maka kita sesali, kita bertobat kepada Allah. Untuk berikutnya, kita perbaiki. Jangan sampai terjatuh, tidak berbuat hikmah. Karena jalan hikmah adalah jalan yang tercepat, terpendek menuju ridha Allah. Kita menghendaki dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dia adalah nur. Bagi manusia hikmah adalah nur yang Allah masukkan dalam kalbu seseorang. Yang dengan itu, dengan nur ini, seseorang itu akan mendapat petunjuk ke jalan kebenaran, ke jalan ketepatan. Yang dengan hikmah seseorang mendapatkan tambahan ilmu, bisa beramal tambahan amalannya, akan menambah dia menjadi orang yang jujur. Ini hikmah. Begitu besarnya nilai hikmah yang Allah katakan, wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, artinya dia telah diberi sesuatu yang sangat besar untuk pendidikan dunia dan akhiratnya. Maka patut kita semua meminta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami hikmah-Mu ya Rabb. Karena hikmah Allah yang memiliki. Hikmah Allah yang memberi. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan hikmah kita dalam kehidupan kita, agar kita berjalan di atas nur Allah, agar kita berbuat di atas kebenaran, tidak berbuat yang serampangan, tidak berbuat sembrono, tidak berbuat asal-asalan, tidak dengan kekerasan, tidak pula dengan kebencian-kebencian, tetapi hikmah. Maka, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, mari kita semua belajar untuk berhikmah dalam keseharian kita, dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan hikmah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.